Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, semester 5 kelas B. Saya atas nama Siti Uminatul Mando dan teman saya, Jurusita Salvi Eprasia Baliloko. kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan membacakan hasil kerja kami tentang akuntansi pajak dengan tema akuntansi aset tetap berwujud. A. Pendahuluan. Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang diperoleh oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. B. Pengakuan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar penggunaan laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai entitas investasi di aset tetap. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu benda berwujud dapat diakui dan berdiskusi sebagai sekumpulan tetapi sesuai ketentuan akuntansi komersial apabila satu manfaat keekonomian masa yang akan datang berkaitan dengan aset kemungkinan tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan dan yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. C. Pengakuan biaya perolehan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengukuran awal bahwa aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Jika pembayaran untuk suatu aset yang mencekik pembayaran diakui sebagai beban bunga periode kredit. D. Perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara yang akan mempengaruhi harga perolehan antara lain yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Dan yang ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. E. Aset tetap yang dihibahkan. Kembali seperti contoh terdahulu yang mengacu pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka hibah pun dapat mengikat sebagai berikut. 1. Memenuhi syarat pasal 4 ayat 3. 2. Tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3. F. Penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAK nomor 16 yang berisi persetujuan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat yang pertama, diharapkan digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. G. Metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Dalam praktik akuntansi komersial, metode penyusutan dapat digunakan sesuai pengelompokan menurut kriteria berikut ini. 1. Dasar waktu. A. Metode garis lurus dalam